Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Benediktus Tanujaya MSI. Oke, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok SMK Negeri 2 Manokwari, yaitu Faza Narul Ulum SPD, Kristina Gloria Yas SPD, Rizka Sahetapi SPD, dan Nikodemus Lolonlun Sarjana Pendidikan pada PPG Prajabatan LPTK Universitas Papua. Sebelumnya, yang kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Yang kita ketahui pada dasarnya pembelajaran berdiferensiasi itu memungkinkan setiap guru untuk bertemu dan berinteraksi dengan siswa pada tingkat yang sebanding dengan pengetahuan mereka untuk kemudian menyiapkan preferensi belajar mereka. Baik, terdapat 4 faktor yang ikut berperan dalam meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi, yakni yang pertama konten atau isi pada materi pembelajaran itu sendiri. Lalu berikut yang kedua adalah proses bagaimana pembelajaran yang dilakukan antar guru dan murid di dalam kelas. Yang ketiga, produk atau aspek ini melibatkan metode yang digunakan oleh guru. Dan berikut yang selanjutnya yang terakhir adalah lingkungan belajar, baik lingkungan belajar yang mendukung atau kondusif maupun lingkungan belajar yang tidak mendukung atau non-kondusif. Konten atau isinya adalah materi pembelajaran itu sendiri. Hal ini dapat dibedakan dalam beberapa cara. Pertama, siswa memiliki tingkat penguasaan atau pengetahuan yang berbeda terhadap suatu mata pelajaran. Beberapa orang siswa mungkin tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang materi pelajaran itu. Beberapa orang siswa mungkin memiliki pengetahuan secara parsial, dan beberapa orang siswa lainnya mungkin telah menguasai pengetahuan tentang materi pelajaran itu. Kedua, gaya belajar peserta didik juga berbeda-beda. Ada pembelajaran visual, auditori, dan kinestetik. Seorang pembelajar visual tentu dapat dengan mudah memperoleh pengetahuan baru melalui representasi visual dari topik pembelajaran tertentu. Di sisi lain, pembelajaran auditori akan lebih mampu memahami topik secara lebih baik ketika ia mendengarkan melalui audio atau penjelasan lisan dari guru. Sedangkan pembelajaran kinestetik, seorang siswa akan lebih cepat memahami ketika ia dapat berpartisipasi secara fisik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, proses ini berbicara tentang bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, penilaian berkelanjutan selama pembelajaran juga akan membantu guru dalam memahami apakah setiap siswa telah belajar dengan kemampuan terbaik mereka atau tidak. Guna menentukan proses dan model pembelajaran yang sesuai bagi siswa tersebut, maka guru harus memahami minat, kemampuan, dan tingkat pengetahuan setiap siswa. Mengapa demikian? Karena setiap siswa itu sesungguhnya memiliki cara belajar masing-masing yang bersifat khas dan unik. Ada banyak contoh untuk membuktikan hal itu. Dalam satu kelas saja, kita pasti akan bertemu dengan beberapa siswa yang dapat belajar dengan baik jika ia mendengarkan instruksi berbasis audio atau mendengarkan suara gurunya secara langsung. Sebaliknya, bagi siswa yang lain,
Mendengarkan penjelasan guru saja tidak cukup, mereka juga harus membaca penjelasan tersebut secara berulang-ulang. Sedangkan beberapa orang siswa lainnya akan dapat belajar dengan baik melalui manipulasi objek terkait dengan konten tersebut. Selain itu, ada juga beberapa orang siswa yang lebih suka bekerja sendiri, sementara yang lainnya lebih suka belajar secara kolaboratif dan berbasis kelompok. Selanjutnya elemen ketiga yaitu produk. Pada aspek ini melibatkan metode yang digunakan oleh guru dalam mengetahui tingkat penguasaan materi atau bahan terbuka dari setiap siswa. Untuk mengetahui penguasaan materi itu, seorang guru dapat melakukannya dengan cara melakukan tes, meminta siswa untuk menuliskan laporan tentang topik-topik berdasarkan materi pelajaran, dan lain-lain. Bagaimana cara itu? Metode penilaian terbaik adalah metode yang cocok dengan tingkat minat intelektual masing-masing siswa dan cara belajar yang mereka sukai. Misalnya, cara yang baik untuk menguji pembelajaran kinestetik adalah melalui penilaian praktis, sedangkan pembelajaran auditori adalah dengan melakukan penilaian verbal atau lisan. Selain itu, siswa yang baru mengenal suatu topik mungkin tidak dapat menjawab pertanyaan sebaik mereka yang memiliki pemahaman topik yang lebih baik. Oleh karena itu, pendekatan diferensiasi produk ini akan memberikan kepada siswa berbagai pilihan untuk menunjukkan tingkat pemahaman mereka terhadap pelajaran secara individu. Elemen keempat yaitu lingkungan belajar, di mana secara umum ada dua lingkungan belajar bagi seorang siswa, yaitu lingkungan belajar yang dapat meningkatkan pembelajaran mereka dan lingkungan belajar yang dapat merusak pembelajaran mereka. Lingkungan belajar yang tenang dan kondusif akan mampu meningkatkan hasil belajar, sedangkan lingkungan belajar yang bising akan dapat mengurangi konsentrasi dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Selain itu, juga untuk dipahami pada saat mempertimbangkan faktor kontekstual untuk meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi ini, maka desain ruang kelas harus diatur sedemikian rupa dan fleksibel untuk mendukung kerja kelompok dan kolaborasi, serta untuk mendorong dan memfasilitasi para siswa yang lebih suka bekerja secara individu dan sendiri-sendiri. Terakhir, faktor lingkungan seperti pencahayan, suasana kelas, ukuran kelas, pengaturan papan, dan lain-lain. Semuanya harus berkontribusi pada pencapaian prestasi belajar siswa. Baik, selanjutnya yaitu kami akan memberikan kesimpulan dari aspek-aspek pada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu karena setiap anak itu istimewa dan unik, maka pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan persyaratan bagi terlaksananya pembelajaran untuk semua. Inilah urgensi mengapa setiap guru itu sudah harus menjadikan pembelajaran berdiferensiasi ini sebagai salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa di kelasnya. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan memberikan saran tanggapan pada kolom komentar dan kami siap menjawab.